warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja uji keterampilan yang saya lakukan atas nama Sandy Puspa. Baik, untuk modul pembelajaran ini akan saya sajikan untuk untuk mata pelajaran bahasa Inggris dengan topik pembelajaran tentang naskah deskriptif pada kelas 10 DKV SMK Negeri 11 Sarolangun Provinsi Jambi. Dimana untuk yang tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu poin pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur umum teks deskriptif dalam bahasa Inggris dengan benar. Dimana nanti kompetensi yang saya ukur adalah bagaimana siswa mampu mengidentifikasi struktur dan gaya penulisan deskripsi dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk tujuan yang kedua, siswa mampu mengumpulkan kosakata dan ungkapan dalam penulisan deskripsi bahasa Inggris dengan tepat. Di mana kompetensi yang saya ukur di sini adalah kemampuan siswa dalam mengumpulkan dan menggunakan kosakata ungkapan dalam penulisan deskripsi. Selanjutnya, yang ketiga, siswa mampu menulis deskripsi secara singkat tentang objek yang dipilih dengan tepat, di mana objek yang dipilih, pilihan yang saya berikan mengenai objek wisata yang terdapat di Provinsi Jambi. Dan selanjutnya, kompetensinya, siswa mampu menulis deskripsi singkat tentang objek yang dipilih. Untuk pertemuan kedua, tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memberikan dan menerima umpan balik untuk meningkatkan kualitas deskripsi dengan benar. Di mana kompetensinya saya akan melihat bagaimana siswa dapat memberikan dan menerima umpan balik dalam meningkatkan kualitas deskripsi. Yang kedua, tujuan pembelajaran siswa mampu meningkatkan teknik-teknik efektif untuk meningkatkan kualitas deskripsi dengan tepat, di mana nanti kompetensi yang saya ukur atau saya lihat adalah bagaimana siswa mampu menggunakan teknik-teknik efektif yang dipelajari untuk meningkatkan kualitas deskripsi. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya menerapkan teknik-teknik dalam penulisan deskripsi yang benar, dan kompetensi yang saya lihat adalah bagaimana siswa menerapkan teknik-teknik efektif dalam penulisan deskripsi. Kemudian untuk pertemuan ketiga, di sini tujuan pembelajarannya ada 3 poin juga, di mana tujuan pertama, siswa akan menyusun deskripsi berdasarkan revisi dan umpan balik dengan benar. Kompetensi yang saya lihat adalah bagaimana siswa mampu menyusun deskripsi final berdasarkan revisi dan umpan balik. Yang kedua, tujuan pembelajaran, siswa mampu menyampaikan deskripsi final mereka secara lisan dengan berani dan benar. Kompetensi yang dilihat adalah menyampaikan deskripsi final secara lisan. Selanjutnya, poin ketiga dari tujuan pembelajaran, siswa memberikan umpan balik terhadap presentasi teman sekelas dengan benar. Kemudian kompetensi yang dilihat adalah memberikan umpan balik terhadap presentasi teman sekelas. Baik, di sini untuk profil siswa saya bagi atas poin minat, cara belajar, karakteristik kognitif, dan karakteristik sosio-emosional. Oke, dimana untuk minat sebagian besar menunjukkan minat yang tinggi terhadap teknologi dan seni visual serta tertarik pada penggunaan bahasa Inggris dalam konteks desain dan komunikasi visual. Kemudian cara belajarnya dibagi atas 3, yaitu ada yang secara visual, praktik, dan kolaboratif. Kemudian untuk karakteristik kognitif terlihat bahwa sebagian besar siswa di sini mereka berpikir kreatif dalam merancang dan menyusun konten visual yang berkaitan dengan jurusan dan penerapan bahasa Inggris. Kemudian terakhir adalah visual spasial, di mana kecenderungannya mereka lebih cenderung untuk memahami interpretasi informasi secara visual. Kemudian untuk sosio-emosional ada 3, yaitu mereka kolaboratif, kemandirian, dan sensitif terhadap budaya. Baik, untuk bukti dan asesmen, di sini saya melakukan 3 jenis asesmen diagnostik. Pada quiz asesmen diagnostik saya lakukan asesmen secara non-kognitif untuk melihat kepribadian dan profil siswa. Oke, ini untuk linknya.
bisa diakses. Oke, untuk yang selanjutnya assessment. Yang selanjutnya saya berikan asesmen kognitif juga kepada siswa, diagnostik kognitif tentang kosakata yang berkaitan dengan teks deskripsi. Selanjutnya, asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini berkaitan dengan naskah deskripsi yang saya sampaikan di dalam kelas, yaitu naskah deskripsi tentang Candi Muara Jambi, di mana nanti mereka bisa akses di Quizizz. Kemudian berlanjut di asesmen formatif juga. Nah, ini asesmennya secara berkelompok, di berkelompok, di mana nanti mereka akan mengerjakannya di Jamboard. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini mereka akan diminta untuk membuat video presentasi. Pada akhirnya mereka akan membuat video presentasi yang video deskripsi tentang objek yang mereka pilih, dan itu nanti akan diunggah di platform TikTok. Nah, selanjutnya materi pembelajaran. Di sini saya bagi pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Oke, saya akan jelaskan satu pertemuan ya. Nah, pertemuan pertama di sini topik yang diangkat pertama adalah mengidentifikasi tentang struktur dan gaya penulisan teks deskripsi dalam bahasa Inggris, di mana alur aktivitasnya memberikan instruksi kepada murid mengidentifikasi struktur teks deskripsi dalam bahasa Inggris, di mana untuk kegiatan yang pertama asinkronis, jadi mereka akan membaca sebuah teks tentang deskripsi Candi Muara Jambi yang ada di link Canva selama 30 menit. Kemudian mereka akan saya tanya secara langsung pemahaman mereka terhadap teks yang mereka baca. Kemudian mereka mengumpulkan kosakata. Setelah itu secara asinkronis mereka akan menjawab kuis yang saya sediakan di Wordworld. Yang terakhir adalah mereka menuliskan secara singkat tentang objek wisata yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian mereka akan menuliskannya secara online di Google Drive yang saya sudah sediakan. Oke. Untuk hari kedua dan pertemuan untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga, pada akhirnya nantinya mereka akan mengunggah video deskripsi objek wisata yang ada di Provinsi Jambi, dan teman kelompok lain akan memberikan umpan balik melalui Google Form yang saya sediakan. Baik, untuk referensi yang saya ambil dari RPP dan modul bahasa Inggris kelas 10 fase E, yang saya ambil, yang saya citasi di sini adalah teks atau naskah deskripsi tentang Candi Muara Jambi. Demikian uji keterampilan saya untuk materi pembelajaran blended. Terima kasih saya ucapkan dan salam.